Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya I Gusti Kade Budiartawan, mahasiswa PPG Daljat tahun 2020, jurusan Pendidikan Agama Hindu, Universitas Hindu Negeri Denpasar, I Gusti Bagus Sugriwo. Berikut saya akan menampilkan video praktek pembelajaran ujian kinerja yang dilaksanakan hari Senin tanggal 7 Desember 2020 pukul 08.30 WITA sampai selesai. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya. Nah, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang ya Bapak himbau pada kalian di dalam situasi seperti sekarang ini, yaitu pandemi COVID-19, kita itu harus apa? Harus menjaga kesehatan. Ya, cara kita menjaga kesehatan supaya terhindar dari virus COVID-19. Ya, virus COVID yang sangat berbahaya. Ya, yang pertama kalian harus lakukan apa? Memakai masker. Ya, bagus. Memakai masker. Nah, kalian sudah semua memakai masker. Memakai masker dengan baik, dengan benar. Ya, yaitu menutup apa? Hidung, mulut, dan dagu. Ya, sudah tahu kalian kan, kalian sudah bisa kelas 5 ya. Kemudian yang kedua, menjaga jarak. Ya, nah seperti kalian ini sudah bagus sebelumnya. Ya, diatur jaraknya. Ya, gitu. Nah, kenapa? Sabun. Ya, kalian sudah tahu cara bagaimana mencuci tangan yang baik, yang benar. Ya, nah kita melakukan hal itu ya supaya kita apa? Nah, menghindari dari berbagai macam penyakit. Nah, contohnya itu virus COVID-19 yang seperti sekarang ini. Nah, ya. Nah, sekarang yang itu pesan Bapak kepada kalian ya. Nah, ya. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, memohon keselamatan dan apa yang kita pelajari hari ini supaya bisa terlaksana dengan baik ya. Bapak minta ketua kelas untuk meminta Pangandaran umat. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Om Awigana Astu Nama Sidam. Berdoa selesai. ya. Nah, sekarang sebelum Bapak lanjutkan, mungkin ada di antara teman kalian yang tidak masuk. Bapak ingin mengabsenkan kehadiran kalian. Ya, semua masuk. Ada yang tidak masuk hari ini? Nah, semua ya, semua sudah hadir hari ini. Ya, nah baik anak-anak. Ya, nah sebelum Bapak lanjutkan, ya, kita bernyanyi terlebih dahulu. Ya. Nah, tadi Bapak sudah mengabsen, sekarang kita bernyanyi terlebih dahulu. Nah, mungkin sekarang kita akan menyanyikan lagu yaitu Kasih Ibu. Seorang ibu itu apa? Selalu sayang terhadap siapa? Anaknya. Ya, ibu. Ibu itu adalah orang tua kita di rumah. Ya, orang tua kita di rumah. Nah, sekarang ya materi untuk sekarang. Nah, Bapak akan tampilkan yaitu PowerPoint. Nah, bisa kalian perhatikan di depan. Bisa kalian lihat? Bisa. Ya, bisa kalian lihat ya. Nah, sekarang Bapak akan perbesar layarnya. Ya, terlihat nggak di belakang? Terlihat?
tentang catur guru. Nah, tadi kita sudah menyanyikan, ya, menyanyi lagu apa? Kasih Ibu, ya, Kasih Ibu. Nah, di sana terkait dengan materinya, yaitu catur guru. Nah, sekarang Bapak akan lanjutkan. Nah, kompetensi dasar, ya, kompetensi dasar, ya. Yang pertama yaitu apa? Menjalankan ajaran catur guru sebagai landasan bertindak. Iya, menjalankan ajaran catur guru, ya, sebagai landasan apa? Bertindak. Sebagai landasan bertindak. Kemudian yang kedua, kompetensi dasarnya apa? Menunjukkan perilaku disiplin, menjalankan ajaran catur guru sebagai wujud bakti kepada guru. iya kepada guru. Yang keempat, yang ketiga, maksud Bapak yang ketiga? Menjalankan ajaran catur guru yang patut dihormati. Iya, menjalankan ajaran catur guru yang patut Hormati. Iya, yang patut dihormati. Sedangkan yang keempat, kompetensi dasarnya apa? Menerapkan ajaran catur guru dalam kehidupan sehari-hari. Iya, menerapkan ajaran catur guru dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kompetensi dasarnya. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian catur guru. Yang kedua, Menyebutkan bagian-bagian catur guru. ia menyebutkan bagian-bagian catur guru. Yang ketiga, Menjelaskan pengertian masing-masing bagian catur guru. catur guru. Yang keempat, Menyebutkan contoh perilaku yang mencerminkan sikap bakti terhadap catur guru. iya bagus sekali. Ya, berarti sudah semua bisa membaca. Jangan nanti sudah kelas 5 kalian tidak bisa apa? Membaca. Ya. Nah, itu. Bagaimana? Bisa Bapak lanjutkan? Bisa. Kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Iya, sudah siap. Nah, sekarang baru kita akan melanjutkannya, ya. Yang pertama, nah, sekarang Bapak tunjukkan sebuah gambar. Ada yang tidak bisa melihat gambarnya? Semua? Ya, bagus. Nah, kalau kita amati gambarnya, itu gambar apa? Orang sembahyang. Iya, orang yang sedang bersembahyang. Iya, kalian sebelum ke sekolah sudah nggak kalian sembahyang di rumah? Sudah. Iya, nah kita harus sembahyang di rumah. Nah, sebelum kita mengawali pelajaran, mengawali kegiatan, kita mesti apa? Berdoa. Iya, berdoa memohon keselamatan sehingga apa yang kita lakukan bisa tercapai. Nah, itu ya, anak. Nah, kemudian Bapak akan lanjutkan dengan gambar yang berikutnya. Nah, ini apa? Gambar apa? Memberi makanan orang tua. Ya, di sini ada seorang anak, ya, yang lagi menyuapi orang tuanya. Ya, menyuapi orang tuanya. Nah, ini merupakan apa? Perbuatan baik atau perbuatan buruk? Baik. Pernah nggak kalian melakukan hal tersebut? Pernah. Iya. Ini merupakan contoh kasih sayang terhadap siapa? Orang tua. Iya, orang tua. Ya, orang tua. Nah, ini ngasih apa? Ya, orang tua makan. Nah, kemudian gambar yang berikutnya. Polisi. Ini adalah gambar polisi. Iya, seorang polisi
polisi yang sedang mengatur lalu Lintas. iya. Nah, tadi di jalan kalian sempat ketemu sama Pak Polisi atau bagaimana? Ya, kalau kalian sempat, nah inilah tugas daripada beliau. Ada polisi lalu lintas, yaitu tugasnya apa? Mengatur lalu lintas. Mengatur lalu lintas. Ya, nah ini seorang polisi yang sedang mengatur ya lalu lintas. Nah, ada nggak di sini yang bercita-cita menjadi polisi? Ada? Iya. Itu merupakan apa? Cita-cita ya. Nah, kan ada bilang gantungkanlah cita-citamu setinggi langit sehingga kalian itu bisa apa? Lebih bersemangat untuk belajar. Kalau kalian tidak punya cita-cita menjadi seorang pemalas, kalau sudah malas pasti bakal bodoh. Kalian mau nggak bodoh? Tidak. Siapa bilang mau tadi? Benar mau bodoh. Kalau mau bodoh, kenapa kok sekolah? Iya. Ya, kita harapkan apa? Kita harapkan apa? Ya, semua pengen pintar, tidak ada yang tidak pengen pintar. Ya, supaya kita apa? Bisa meraih cita-cita. Iya, baik menjadi seorang polisi, baik menjadi seorang apa? Yang perempuan misalkan jadi perawat, jadi guru seperti Bapak dan lainnya. Ya, kemudian Bapak lanjutkan. Nah, ini gambar apa? Ya, jadi ini adalah gambar seorang guru yang sedang belajar, yang sedang mengajar, ya, yang sedang mengajar, ya. Nah, seperti yang Bapak lakukan kalian, ya. Ini adalah seorang guru. Ada yang di sini yang cita-cita jadi guru? Ada? Ya, mungkin ada, ya. Nah, sekarang Bapak akan lanjutkan. Nah, jadi ya, itulah tadi contoh gambar-gambar tentang catur guru. Ya. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang pengertian daripada catur guru. Nah, pengertian daripada catur guru yaitu catur yang sama dengan kata catus. Catur itu sama dengan sama dengan kata catus. Ya, dan cadu. Ya, catus dan cadu. Yang berarti catur. Catur itu artinya berapa? 4. Ya. Kalau guru berarti orang yang guru itu berarti orang yang digugu dan ditiru. Ya. Nah, seperti tadi sudah Bapak tampilkan itu contoh gambarnya. Nah, kemudian ya, jadi catur guru berarti 4 guru apa? Yang dihormati di dalam mencari apa? Kesucian serta keutamaan hidup. Jadi sekarang Bapak akan lanjutkan, ya. Catur guru, ya, ada 4 bagiannya. Bisa kalian lihat di depan? Bisa. Ada berapa bagiannya? 4. Ya, ada 4. Yang pertama, Guru Pake. Yang kedua, Guru pengajian. Yang ketiga, Guru Yese. Yang keempat, Guru Guru swadaya. Ya, Guru swadaya. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan mungkin? Mungkin ada yang ya, coba. Nah, bagian-bagian catur guru. Nah, bisa nggak lihat di depan? Nah, inilah yang disebut dengan bagian-bagian daripada apa? Catur guru. Ini bagian-bagiannya.
Lihat tadi. Nah, yang pertama bagian catur guru, yaitu apa? Guru pake. Yang kedua, guru pengajian. ya, yang ketiga, Guru siswa. guru siswa. Yang keempat, Guru swadaya. nah, inilah bagian-bagian daripada catur guru. Gimana, sudah jelas? Sudah. Bagus ya. Ya, lebih baik bertanya ketimbang apa? Nanti kalian bingung. Oh, yang mana disebut dengan catur guru? Yang mana bagian-bagiannya? Bagus itu bertanya. Jangan kalian apa? Malu bertanya. Kan ada yang berani pada orang malu bertanya, sesat di jalan. Ya, malu bertanya, sesat di jalan. Ya, apa yang kalian belum paham, tanyakan. Ya, Bapak tidak akan marah nanti kalau ini betapa kan seperti itu ya. Ya, kalau kalian bertanya berarti kalian belum mengerti ya, bagus. Nah, sekarang bagaimana? Yang lainnya sudah jelas, sudah paham? Sebelum Bapak lanjutkan, sudah? Ya, kalau sudah, sekarang Bapak akan lanjutkan. Nah, ini ya, catur guru ya, bagian-bagiannya yang pertama tadi apa? Iya, guru rupake. Ya, guru rupake itu adalah selaku orang tua kita di rumah, yakni bapak dan ibu yang melahirkan siapa? Yang melahirkan kita. Ya, memelihara dan membesarkan kita. Jadi, yang melahirkan, yang memelihara dan membesarkan kita, yaitu guru rupake. Ya, kalian sayang nggak sama guru rupake? Sayang. Kalau kalian sayang, ya. Nah, ya, pernah nggak orang tua kalian memarahi kalian? Pasti pernah. Karena apa? Pasti kalian itu berbuat salah. Kalau kalian tidak salah, tidak mungkin orang tua kalian itu memarahi. Ya, jika orang tua kalian sakit, kita merawat orang tua kita. Nah, ketika orang tua kita banyak kerjaan, kita bantulah orang tua. Nah, setidaknya apa? Sudah kelas 5, bisa mencuci baju sendiri. Nah, itu. Ya. Ya, sudah jelas? Sebelum Bapak lanjutkan? Ada lagi? Nah, ya. Sekarang Bapak akan lanjutkan. Nah, jasa guru rupake ya, atau orang tua kita ya, yaitu bisa disebut dengan panca wida, adalah 5 jasa orang tua yang terdiri dari yang pertama. Hah? Ya, Amet Waken. Artinya berjasa telah melahirkan kita. Ya, yang kedua, matulung. Ya, matulung urip artinya orang tua kita berjasa telah menolong jiwa. Yang ketiga, ya, maweh, ya, maweh binal jana. Artinya orang tua kita sudah berjasa karena telah memberi makan kami. Ya, nah, inilah jasa daripada guru rupake atau orang tua. Ya, orang tua kita di rumah. Ya, nah itu. Sudah jelas? Ya, kalau sudah jelas, Bapak akan lanjutkan yang kedua. Bagian dari yang kedua dari catur guru. Ya, yaitu guru pengajian. Nah, guru pengajian itu guru di sekolah. Iya, guru di sekolah. Jadi, ya, guru pengajian itu adalah guru yang memberikan pendidikan dan pengajaran ya kepada kita di sekolah. Perhatikan dulu ya. Ya, kepada kita di sekolah. Ya. Sudah?
seperti kita di sekolah. Nah, jadi misalnya ya, kalau di sekolah ya, nah seperti yang Bapak ya, ini adalah guru pengaji. Ya, kalau di sekolah Bapak menjadi guru pengajian. Kalau sudah pulang ke rumah, Bapak menjadi guru iya, gitu. Ya, guru di sekolah. Nah, kemudian Bapak akan lanjutkan. Nah, jadi yang ketiga, bagian yang ketiga, catur guru bagian yang ketiga yaitu bagian yang ketiga yaitu guru apa? Iya, guru wisese. Guru wisese ini adalah pemerintah, pengayom dan pelindung masyarakat. Ya, dan pelindung masyarakat. Ya, nah seperti yang Bapak tampilkan di depan. Ya, yang ini merupakan apa? Iya, polisi. Polisi yang mengatur lalu lintas. Nah, kemudian yang di sebelahnya presiden dan wakil presiden. Ya, sudah jelas? Bisa Bapak lanjutkan? Ya, Bapak akan lanjutkan. Nah, bagian yang keempat yaitu guru swadhyaya. Yaitu adalah sebutan ide Sang Hyang Widi, yaitu duha. Nah, gambar yang pertama ini gambar ya, tapi Sang Hyang Widi itu inilah ya, itu. Kemudian yang di sebelahnya itu adalah perwujudan Sang Hyang Widi, yaitu Dewa Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, Siwa. Nah, inilah guru swadhyaya, yaitu Tuhan atau ide Sang Hyang Widi. Nah, sampai di sini dulu sebelum Bapak lanjutkan. Mungkin ada pertanyaan? Tidak bisa Bapak lanjutkan? Bisa. Ya, kalau sudah bisa, sekarang Bapak akan lanjutkan. Nah, catur guru, contoh sikap bakti kepada catur guru. Jadi yang pertama di sini adalah melaksanakan upacara yajna. Ya, yang kedua trisanya. Nah, kalau trisanya berapa kali kita lakukan dalam sehari? Trisanya 3 pagi biasanya. Ya, sebelum kita masuk ke kelas, kita trisanya bersama-sama atau di dalam kelas. Kemudian siang pulang sekolah kita trisanya. Nah, sorenya ya biasanya kita lakukan di rumah. Ya, yang ketiga yang C, selalu ingat padanya. Ingat padanya siapa? Kok ingat kepadanya? Selalu ingat padanya. Kepadanya siapa? Kepada catur guru. Iya. Nah, kalau ingat pada Sang Hyang Widi atau swadhyaya, yaitu sembahyang. Ya. Ngaya di pura itu merupakan wujud bakti pada siapa? Ide Sang Hyang Widi. Iya. Melaksanakan brata, yoga, samadhi, menjaga kesucian pura, mempelajari kitab suci Weda. Weda itu merupakan kitab suci bagi umat apa? Hindu. Iya, bagi umat Hindu. Ya. Terus mendana punya dan lain-lain. Kalau mendana punya itu memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Tidak hanya kita melaksanakan dana punya ke pura, tapi kepada orang yang membutuhkan juga. Itu termasuk dana punya juga. Misalkan ya, teman kita mengalami bencana atau musibah, kita harus membantu menolong. Nah, itu ya. Kemudian Bapak lanjutkan ya. Nah, catur guru, jadi contoh-contoh
mendengarkan nasihat orang tua, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Dah, tuh ya. Kepada catur guru. Yang ketiga ini adalah guru pengajian. Ya. Yang pertama siapa yang bisa membantu Bapak untuk membaca? Ya, Pak. Bapaknya. Rajin belajar dan mengerjakan tugas dari guru. Ya, terus? Menaati tata tertib sekolah. Ya. Selalu berbudi luhur. Oke. Tidak mencaci maki guru. Ya. Menjaga nama baik guru dan sekolah. Selalu mengingat guru. Menyapa dan memberi hormat kepada guru. Iya. Bagus. Ya, tepuk tangan dulu buat temannya. Semangat ya. Ya. Jadi kalau misalkan guru itu marah, berarti nanti kalian itu berbuat salah. Kalian dikasih tahu pasti tidak mungkin guru itu memukul atau bagaimana. Pasti guru itu menasehati supaya tidak mengulang perbuatan yang salah. Jangan nanti kalau kalian dikasih tahu terus kalian dendam, terus kalian benci, tidak boleh. Nanti itu kalian al-patuh guru namanya. Ya, suatu saat bisa kalian mengalaminya. Ya, nah itu. Ya, supaya kalian itu berbuat baik. Nah itu. Ya, sudah. Ya, sekarang Bapak akan lanjutkan. Nah, di sini catur guru, contoh sikap bakti kepada catur guru. Ya. Nah, yang keempat yaitu guru wisese. Guru wisese yang pertama menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ya. Kemudian menghargai dan menghormati para pahlawan. Bangga menjadi bangsa Indonesia. Kemudian cinta tanah air, negara dan bangsa. Kemudian mentaati semua peraturan pemerintah. Kemudian berpartisipasi dalam mengisi kemerdekaan. Iya. Kepada pemerintah ini. Kepada guru wisese. Nah, sudah? Sudah jelas? Sebelum nanti Bapak kasih tugas. Nah, sekarang bagaimana? Mungkin setelah Bapak sampaikan dari pengertian daripada catur guru, kemudian bagian-bagian dari catur guru, ya, mungkin ada yang kalian belum pahami. Sudah jelas? Sudah. Ya, bagus kalau sudah jelas. Nah, sekarang Bapak akan lanjutkan. Nah, coba lihat di papan. Selanjutnya silakan anak-anak membentuk kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang. Ya, sekarang Bapak akan atur karena ini situasinya dalam pandemi. Bapak akan atur supaya kalian itu jaraknya tidak terlalu dekat. Ya, sekarang tinggal kalian yang di depan lihat ke belakang. Ini yang di tengah-tengah ini diam. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2, ini kelompok 3. Yang di belakang cuma arah ke belakang dia. Nah, ini yang tetap bisa duduk di tempat duduk. Ya, sudah? Nah, sudah. Ingat kelompoknya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Nah, sekarang Bapak akan bagikan LKPD-nya, ya, lembar kerja kegiatannya. Ya, nah sekarang Bapak akan bagikan. Ingat, kelompoknya ditulis ya nama kelompok. Misalnya ini kan kelompok 1, tulis kelompok 1. Sana tinggal kalian tulis 1. Kemudian ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ya, lagi sebentar setelah kalian mengisi, setelah selesai Bapak minta nanti
satu-satu orang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, sudah? Nah, sekarang Bapak akan bagikan. Tinggal kalian menjawab jawabannya di bawah ya. Oke, silakan kalian kerjakan. Ya. Jangan hanya sendirian kalian menjawab, ya. Nah, jawabannya tulis di bawahnya. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Ya. Silakan. Dengan mengatur jarak. Ya, sini jawabannya. Ini jawabannya. Ya, di sini tulis jawabannya 1, 2. Ya, sudah. Ya, di sini tulis jawabannya. Ya. Bapak kasih waktu 5 menit. Tinggal menulis nomor 1. Apa jawabannya ini? Sudah? Ya, sudah. Kalau sudah, sekarang Bapak minta satu orang, ya, kelompok 1 maju ke depan. Ya, perhatikan coba temannya. Catur artinya 4 dan guru artinya orang yang disuruh. Artinya 4 guru yang dihormati. 1 guru Upako, guru pengajian, guru wisesa, guru swadhyaya. Ya, bagus. Tepuk tangan buat temannya. Nah, silakan duduk. Ya, kelompok 2 sekarang. Ya. Catur guru artinya 4 guru yang harus dihormati. 2 guru wisesa, guru pengajian, guru upako dan guru swadhyaya. Ya, bagus. Tepuk tangan. Nah, terus kelompok 3. Ya, bagus. Tepuk tangan. Nah, jadi ya sekarang Bapak akan ambil tugas kelompoknya. Ya, nanti Bapak akan nilai berapa kalian dapat. Ya. Nah, setelah Bapak lihat, ya, dan Bapak dengarkan tadi presentasi dari salah satu masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan. Ya, jadi kalian itu sudah paham, ya, mengenai tentang apa? Catur guru. Nah, di mana? Ya, catur itu ya, sedangkan guru adalah orang yang harus kita hormati. Ya. Sedangkan bagian-bagian dari catur guru yaitu yang pertama guru rubako, yang kedua Guru pengajian, yang ketiga guru wisesa, yang keempat guru swadhyaya. iya. Kira-kira kalian sudah paham? Sudah. Nah, sekarang kalau sudah, ya, mari kita simpulkan bersama-sama mengenai tentang apa yang kita sudah pelajari tadi, yaitu tentang materi catur guru. Yang pertama, siapa yang bisa membantu Bapak untuk membaca ke depan? Membaca. Ya, coba dari bangku berdiri bisa ya.
Sampai apa? Jadi catur guru adalah 4 guru yang harus dihormati dalam mencari kesucian dan keutamaan hidup. Ya, bagus pertanyaan. Ya, jadi catur guru adalah 4 guru yang harus dihormati di dalam mencari apa? Kesucian serta apa? Keutamaan hidup. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa yang mau? Coba di belakang. Ya, berdiri bisa. Oke, coba baca. Bisa kelihatan dari? Ya, coba baca. Iya, bagus sekolah. Iya, bagus. Ya, bagian-bagian catur guru, guru rupake, guru pengajian, guru wisesa, dan guru swadhyaya. Ya, nah berikutnya contoh-contoh pengamalan catur guru dalam kehidupan sehari-hari. Apa bisa bantu? Coba tunjukkan. Ya, pilih. Guru rupake mengikuti dan melaksanakan nasihat orang tua. Iya, bagus. Yang kedua, ya, guru pengajian. Guru pengajian rajin belajar dan mengerjakan tugas dari guru. Iya, bagus. Nah, kemudian yang ketiga, guru wisesa. Yang lainnya coba biar semua dapat. Ya. Berprestasi dalam mengisi kemerdekaan. Iya, berprestasi dalam mengisi kemerdekaan. Nah, yang terakhir guru swadhyaya. Ya. Trisan. Ya, atau bersembah. Nah, itu merupakan apa? Contoh pengamalan catur guru. Ya, dalam kehidupan sehari-hari. Iya, sehari-hari. Nah, inilah kesimpulan ya materi kali ini. Nah, bagaimana anak-anak? Nah, sekarang ya sebelum Bapak akhiri kegiatan ya belajar hari ini ya. Nah, kalian kerjakan soal pilihan ganda nomor 1 sampai dengan nomor 10. Ya, nomor 1 sampai dengan nomor 10. Ya, di LKS-nya ya, di LKS-nya halaman 10. Ya, nanti pertemuan berikutnya kalian kumpulkan. Jangan sampai nanti kalian tidak membuat PR ya. Nah, ini tugasnya di rumah ya, mengenai tentang catur guru. Nah, sudah jelas? Ada yang bertanya sebelum Bapak akhiri ya pertemuan hari ini? Ada yang bertanya? Nah, tidak. Sekarang kalau tidak ya, kita akhiri pertemuan hari ini. Ya, coba ketua kelas